Halo teman-teman, great days. Bersama saya, Jonathan Kamil alias Kang John. Akhirnya teman-teman kita tiba di video yang berjudul Vision Board. Nah teman-teman, sebelum itu subscribe dulu. Klik tombol loncengnya supaya teman-teman terus terupdate dengan video-video dari Kang John Mastermind ini. Oke ya, Vision Board apa sih? Ya, vision adalah visi, ya. Board adalah papan. Nah, kita akan membuat vision board ini. Gimana caranya? Nah, di sebelah saya ini adalah contoh vision board. Nah, jadi cara buatnya gini, teman-teman. Teman-teman punya impian ya. Teman-teman bayangkan impiannya apa? Lalu teman-teman cari gambarnya. Ya. Kalau di majalah ya boleh digunting ya. Kalau di poster atau brosur boleh digunting. Kalau nggak nemu, teman-teman cari di Google. Ya, ketik di Google, gambarnya cari yang resolusi tinggi, lalu teman-teman print. Ya, di print. Habis itu ditempel. Nah, sesuai dengan katanya ya, vision board ya, papan visi, itu biasanya ditempel gambarnya menggunakan paku payung itu di sebuah papan. Jadi papan itu adalah gabus ya. Gabus styrofoam itu teman-teman tempel gambar-gambar ini menggunakan paku payung. Habis itu di figura. Atau bisa juga seperti ini. Ditempel di tembok. Ya, di tembok. Boleh di buku nggak pertanyaannya? Namanya kan bisa juga dream book ya. Buku impian. Boleh nggak di buku John? Boleh aja. Tapi teman-teman ya, ada baiknya adalah tempel di papan atau di tembok seperti ini. Kenapa? Buku boleh. Namun kita kalau mau lihat itu kita harus keluarin dulu bukunya, dibuka. Kalau seperti ini, anytime. Ya, kapanpun teman-teman tinggal lihat aja. Ya, ini ya cara buat vision board. Terus pertanyaannya, sebesar apa sih gambar yang saya harus gunting atau potong? Ya, teman-teman hindari yang terlalu kecil. Ya, kalau terlalu kecil kan nggak gitu kelihatan ya. Hindari juga yang terlalu besar. Kalau terlalu besar itu kan impian kita banyak nih. Ya, kalau terlalu besar gitu nanti ditempel-tempel semua nggak muat tempatnya. Ya, saran dari saya adalah maksimal paling besar itu 1 lembar A4 untuk satu impian. Ya, yang bagusnya itu ya setengah A4. Ya, seperti ini setengah A4 ya. Jadi selembar A4 bagi 2. Gitu ya, ditempel seperti ini. Oke, teman-teman cari yang kualitasnya bagus ya. Berwarna, wajib ya, wajib berwarna yang kualitasnya high definition, yang bagus. Oke. Pertanyaan selanjutnya, boleh nggak tulisan John? Ya, boleh nggak tulisan? Apakah harus gambar? Nah, teman-teman lihat di sini. Ini nggak tahu nih, kebaca nggak nih? I'm grateful now that I earn 2 miliar rupiah sebulan. Jadi saya bersyukur saya sudah mempunyai income, penghasilan 2 miliar sebulan. Ya, ini bentuknya tulisan teman-teman. Tapi ingat ya, di video visualisasi ya, yang belum nonton dulu tuh ya, itu penting. Visualisasi video itu menceritakan bahwa otak kita itu bekerja dalam bentuk gambar. Jadi walaupun ditulis seperti ini teman-teman, ada gambar uangnya ya, ada gambar uangnya. Misalnya teman-teman tulis ya, saya bersyukur saya sudah memiliki mobil A misalnya ya, tulis ada gambarnya. Gitu ya, karena otak kita lebih cepat memproses dalam bentuk gambar. Oke ya, cukup jelas ya sampai sini ya. Nah teman-teman, ada 3 langkah ya, 3 step atau 3 cara untuk mengaktifkan law of attraction. Supaya apa? Ya tentunya vision board ini dibuatkan supaya mencapai impiannya dong, benar nggak teman-teman? Supaya teman-teman tercapai impiannya. Jadi kita aktifkan law of attraction ini dengan 3 langkah. Oke ya, siap ya. Cara yang pertama, ya, langkah yang pertama adalah bayangkan atau imajinasikan. Jadi teman-teman, ini kan udah dibikin nih. Ya, udah dibikin. Setiap gambar ya, teman-teman lihat, lalu teman-teman tutup mata, ya. Gambar itu harus terbayang dalam pikiran kita. Contoh, lihat mobil ini kan, oh bentuknya gini, warnanya seperti ini. Oke, tutup mata. Kebayang nggak mobilnya? Oh belum, warnanya kok kayaknya nggak sesuai, terus kok bentuknya. Oke, buka mata, lihat lagi.
Ya, tutup mata lagi. Begitu terus, sampai setiap gambar yang teman-teman tempel itu terbayang. Walaupun lagi tutup mata. Ya, itu cara pertama. Oke ya. Nah, terus ada pertanyaan dulu nih. Ini ditaruhnya di mana? Ya, di temboknya tembok mana gitu kan ya. Nah, temboknya teman-teman sebisa mungkin dekat dengan ranjang. Ya. Jadi pada saat bangun pagi, buka ya mata ya. Lihat gambar, tutup mata langsung bayangkan. Oke. Ataupun malam sebelum tidur bisa dilihat juga. Dibayangkan, diimajinasikan. Oke ya, jelas ya. Boleh nggak dilihat lebih dari 2 kali? Oh bagus. Lebih banyak kali, lebih sering, lebih baik. Oke ya, itu langkah pertama. Langkah kedua apa? Buat story. Nah, ini nih teman-teman. Banyak banget di luar sana ya yang bilang, kok John, kok saya nggak tercapai ya impiannya ya? Saya sudah visualisasi, saya sudah buat vision board, tapi bertahun-tahun begitu-begitu aja, nggak tercapai. Nah, teman-teman, biasanya orang-orang membuat vision board divisualisasikan hanya sampai tahap 1 ini aja, yaitu cuma sampai diimajinasikan. Dia tidak membuat story atau kisah. Ya, gimana caranya buat kisah? Ya, kenapa harus kisah? Seperti ini. Contoh ya, misalnya mobil deh ya, kan kita mau menarik mobil ya. Nah, teman-teman buat kisah, buat cerita, ngarang aja, ngarang, bener-bener ngarang nih teman-teman, ya, dengan anak ngobrol ya, ataupun dengan pasangan, ataupun dengan orang tua. Misalnya ibarat saya seorang ayah ya, saya papa, ini ada anak saya, kita berdua ngobrol di depan vision board. Ya, saya bilang, nak, mau nggak kita jalan-jalan ke mall yuk? Nah, dia kan jawab, mau gitu ya. Nah, naik mobil ini ya, mobil papa nih. Oh iya, mobil baru ini, ya. Boleh pak. Nah, kamu naik di tengah, ya. Kan mama di depan sama papa yang nyetir. Oke. Udah naik belum? Udah siap ya? Udah pasang sabuk pengaman? Udah. Nih, papa udah nyalain AC-nya nih. Berasa nggak nih? Kipas-kipas gitu ya. Oh iya pak, dingin pak. Nih jalan nih. Oh, papa nyetir loh nih. Yuk, bentar lagi kita sampai mall. Teman-teman buat aja kisah yang melibatkan setiap impian teman-teman. Ya. Contoh lagi. Misalnya teman-teman pengen punya rumah yang ada kolam renang, ya kan? Ada kolam renang. Buat kisahnya, tiap jam 4 sore saya berenang. Ya, di rumah saya sendiri berenang. Terus saya mengajari anak saya yang berenang. Karena dari ujung sini, kedalaman 1,5 meter, sampai ujung sana 1,8 meter. Anak saya masih kecil, jadi cuma sampai tengah, balik lagi. Saya ajari dia berenang kurang lebih setengah jam. Lalu saya berenang sendiri. Nggak lama istri saya keluar membawakan kopi, ya kan? Ditaruh di meja sebelah sunbed. Sunbed itu sun matahari, bed tempat tidur. Ya, maksudnya kursi untuk berjemur ya. Taruh di sana, saya naik sebentar, bercakap-cakap dengan istri saya, terus saya minum kopinya, lalu saya nyebur lagi. Teman-teman, dibuat kisah, dibuat cerita. Kenapa? Ya, kenapa? Teman-teman kalau sudah melihat video saya yang sebelumnya ya, di visualisasi ya, itu gini. Kisah ataupun cerita ya, movie dalam bentuk cerita gitu ya, itu lebih cepat diproses, lebih cepat ditangkap oleh otak kita. Karena otak kita menyukai cerita. Nggak percaya? Coba teman-teman cek di luar sana, banyak marketer ya, marketing sekarang menggunakan yang namanya storytelling. Ya, storytelling itu lebih mudah, lebih cepat diproses dan dikonsumsi oleh otak kita dibandingkan hanya plek gambar. Ya, walaupun gambar udah benar ya, gambar udah benar, tambahkan kisah. Ya, langkah kedua ini adalah buat story. Nah, banyak mereka yang tidak tercapai impiannya, kenapa? Karena mereka nggak buat story, teman-teman. Ya, nggak buat kisahnya. Nah, teman-teman bikin ya, ceritanya itu kisahnya kayak itu kan perjalanan ke Amerika, ke Inggris ya, ataupun punya mobil Lamborghini gitu ya. Ini contoh aja ya, teman-teman bikin versi teman-teman sendiri. Saham misalnya, teman-teman suka main saham. Terus teman-teman buat cerita ya kan. Wah, saya menaruh saham saya di satu perusahaan mie terkenal di Indonesia misalnya. Saya taruh uang segini ya kan, investasikan, terus saya cek, saya pelajari, ternyata saya cek grafiknya naik. Wah, seminggu saya untung berapa rupiah. Boleh, teman-teman, boleh. Yang penting libatkan impian. Oke ya, itu langkah yang kedua.
Nah, langkah yang ketiga ini teman-teman. Langkah yang ketiga, ini adalah langkah yang menurut saya 10.000% paling penting. Bayangkan, ada langkah satu, langkah dua. Kalau nggak ada langkah tiga, sulit. Apalagi kalau nggak ada langkah dua, lebih-lebih lagi kan? Ya, jadi 3 langkah ini wajib supaya law of attraction bisa aktif. Oke ya, langkah ketiga apa? Langkah ketiganya bersambung ke video vision board part yang kedua, berjudul modality. Nah, apa itu modality? Jangan lewatkan ya teman-teman ya, karena ini penting banget. Ini yang bisa mengaktifkan law of attraction. Oke? Selalu like, share ke teman-teman, bagikan kepada orang-orang bila dirasa bermanfaat, komen bila ada yang mau ditanyakan. Ya, sampai jumpa di video vision board part yang kedua, modality. Oke? Stay tuned. Bye. Speed up.